Baik, selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak. Ya, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran online. Ya, nah hari ini kita masuk materi baru yaitu mengenai teks eksposisi. Ya, nah silakan buka buku paketnya pada bab yang ketiga. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mungkin selama ini kalian pernah melihat sebuah teks ya, baik dari koran, baik dari majalah, maupun dari media cetak lainnya. Namun, mungkin di antara kalian mungkin tidak tahu apakah ini termasuk teks apa. Apakah itu teks narasi, apakah itu teks eksposisi, atau apakah itu teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Judulnya adalah berargumentasi lewat teks eksposisi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui dan mengidentifikasi unsur-unsur apa yang terdapat di dalam teks eksposisi. Dan nantinya kalian juga mampu untuk menuliskan sebuah teks eksposisi. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak adalah, apakah itu yang dimaksud dengan teks eksposisi? Apakah ada yang tahu? Nah, mari kita lihat. Teks eksposisi adalah sebuah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud atau tujuan, ya. Misalnya ada sebuah teks ya. Nah, di dalam teks itu akan diuraikan, paparkan yang namanya beberapa informasi, ya. Beberapa informasi ya yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuannya, ya. Itulah dinamakan teks eksposisi. Jadi sekali lagi, teks eksposisi itu berupa uraian atau pemaparan informasi, ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa sebenarnya tujuan dari teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, bahkan mengajarkan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Misalnya, kita mau memaparkan tentang kondisi hutan. Nah, lalu ya sebelum kita lakukan teks eksposisi, membuat teks eksposisi ini, kita lihat ya informasi apa yang kita sampaikan, bagaimana kondisi hutannya ya, misalnya terjadi penebangan secara liar ya, misalnya ya. Nah, atau misalnya tentang kebakaran hutan ya. Nah, itu yang berkaitan tentang pemaparan informasi tentang kondisi hutan ya. Nah, jadi di sini adalah menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa ciri-ciri teks eksposisi. Nah, sebuah teks eksposisi itu berisi uraian tentang pendapat ya. Nah, selain pendapat, di dalamnya juga terdapat yang namanya sebuah gagasan ya. Gagasan atau keyakinan si penulis terhadap suatu topik. Misalnya, Bapak tadi misalnya mau memaparkan tentang kondisi hutan, maka Bapak akan memberikan pendapat, gagasan, dan disertai juga yang namanya fakta. Ya, apa itu fakta? Sesuatu hal yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ya Bapak memaparkan berapa luasnya hutan yang terbakar misalnya, atau siapa saja yang melakukan penebangan liar hutannya misalnya. Nah, jadi berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik. Ya. Yang kedua, uraian bersifat objektif dan bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Jadi ciri-cirinya ini adalah ketika kita membaca suatu teks eksposisi, ya, maka di sini kita akan mendapatkan pengetahuan, ya, pengetahuan yang sifatnya adalah objektif, ya, karena tadi tujuan dari teks eksposisi adalah memaparkan informasi, ya. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah biasanya teks eksposisi ini dilengkapi penjelasan tambahan. Misalnya ada gambarnya. Apakah bisa nggak ada gambar? Bisa, ya. Nah, atau bisa jadi ada angka, ya. Misalnya angka-angka dari sebuah berapa luasnya hutan yang terbakar, atau grafik, misalnya dari tahun sekian berapa luas hutan yang terbakar, dari tahun misalnya tahun sekarang berapa hutan yang
mengalami kebakaran, nah itu namanya grafik. Lalu statistik ya. Statistik itu misalnya melihat bagaimana kondisi ya angka-angka dari grafik tadi ya, dari angka dan grafik tadi mengenai kebakaran hutan ya. Itu namanya data statistik ya. Atau bagan sebagai ilustrasi. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga nah ya. Yang keempat, menggali ide penulis melalui proses analisis dan sintesis ya. Nah, menggali ide penulis melalui proses, lalu kita analisis, kita dapatkan misalnya fakta-fakta tentang kondisi hutannya, lalu kita buat sistematikanya ya tentang sebuah teks eksposisi. Dan yang terakhir, nah, kalimat penutup biasanya ditandai dengan adanya penegasan, ya, bukan ajakan atau dukungan. Nah, karena biasanya kalau berupa ajakan, misalnya marilah, ya kan, ya misalnya ayolah, misalnya itu bukan termasuk teks eksposisi, ya, ya. Nah, itu biasanya termasuk teks yang barusan kita pelajari sebelumnya adalah teks persuasi ya. Jadi kalimat penutup biasanya ditandai dengan adanya suatu penegasan. Nah, itulah ciri-ciri yang kelima. Selanjutnya, di dalam teks eksposisi ada terdapat 4 unsur ya, unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, tentu teks eksposisi itu ada judulnya. Misalnya seperti Bapak katakan tadi, kita mau mengetahui kondisi hutan, maka judulnya misalnya kondisi hutan Bangka Belitung misalnya, ya. Lalu pada saat kita menuliskan suatu teks eksposisi, maka di dalamnya terdapat juga yang namanya tesis. Apa itu tesis? Pembuka, ya. Nah, pada saat menuliskan teks eksposisi, pemaparannya, maka ada pembukanya. Biasanya pembuka ini terdapat di paragraf pertama, ya. Lalu yang kedua adalah argumen, ya, atau pendapat yang berupa isi untuk memperkuat dari pembuka atau memperkuat dari tesis tadi. Lalu ditutup dengan simpulan, yaitu berupa penegasan. Jadi 4 unsur-unsur dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tesis, yang ketiga argumen, dan yang keempat adalah simpulan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita lihat ciri-ciri kebahasan teks eksposisi ya. Biasanya ciri-ciri kebahasan teks eksposisi ini menggunakan kata ganti orang pertama, baik tunggal maupun jamak, seperti ada penggunaan kata saya, misalnya, ada kata kami, misalnya, atau kita. Ini dinamakan dengan kata ganti orang pertama. Yang kedua bersifat non-fiksi, ya, atau ilmiah populer. Jadi dikatakan non-fiksi itu adalah tidak berupa cerita, tapi ya berupa ilmiah, disertai dengan fakta-fakta, data-data, atau angka-angka, ataupun statistik ya, statistik dari pemaparan dari teks eksposisi. Yang ketiga, bersifat informatif, artinya memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya fakta, contoh, bukti, atau merujuk pendapat dari sebuah pakar ya. Nah, misalnya pendapat dari seorang ahli ya tentang suatu masalah gitu dia. Jadi bersifat informatif. Yang terakhir bersifat faktual ya, menggunakan fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dulu ya pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi ya. Silakan ya dipahami mengenai pembelajaran teks eksposisi ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi semuanya.